Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar untuk penggunaan atau aplikasi Atom ini. Terus kemudian kita coba belajar untuk membuat sebuah coding HTML dan akan kita tampilkan nanti di browser seperti ini. Nah, sekarang sudah saya membuatkan untuk foldernya di sini. Sekarang kalian tinggal buka folder yang sudah dibuat di desktop ini, terus kemudian pemrograman web seperti ini. Kita select saja foldernya, atau mungkin kalian punya cara lain seperti ini. Cara yang kedua adalah kita bisa langsung seret saja folder ini ke dalam aplikasi editor kita seperti ini, sama saja. Nah, sekarang untuk list yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama membuat struktur dasar HTML, kemudian heading, paragraf, list, tabel, dan kemudian ada menyisipkan gambar, audio, dan video. Nanti kita sesuaikan saja waktunya. Yang mungkin nanti kita untuk video ini sampai dengan membuat tabel saja. Nanti video berikutnya baru kita akan memasukkan gambar, audio, dan video. Oke, sekarang kita akan mulai saja. Untuk pertama adalah kita membuat file baru dulu. Kita membuat new file. Caranya seperti itu, atau mungkin bisa kita Ctrl N saja seperti ini, bisa saja. Tapi kalau seperti itu nanti tidak akan tersimpan. Kita coba seperti ini, jadi dia langsung tersimpan filenya. Terus kemudian kita buat namanya adalah pertemuan kedua .html. Nah, sekarang untuk pertemuan kedua .html ini sekarang kita enter saja. Kita sudah membuatkan filenya. Usahakan jangan sampai ada spasi. Kalau memang ada spasi nanti silahkan kasih tanda min seperti ini, atau kasih underscore seperti ini. Nah, boleh seperti itu. Nah, sekarang kita enter saja, jadi dia akan menyimpan ke dalam folder yang kita inginkan. Nah, coba kita lihat apakah filenya sudah ada. Nah, ini sudah ada. Kita bisa buka saja filenya seperti ini. Nah, ini filenya sudah ada, hanya saja memang masih kosong, belum ada isinya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat struktur dasar HTML. Nah, caranya kita tinggal masukkan saja seperti ini, HTML. Nah, kita bisa langsung ambil seperti ini, biar nanti kita tidak sulit untuk mengetikkannya. Jadi kita ambil jalan pintas seperti itu. Kemudian jangan lupa jika ada tanda atau berwarna biru bulat di bagian atas tabnya. Nah, itu berarti belum disimpan. Sekarang kita simpan dulu karena dia ada, sudah kita isi kode-kode yang baru kita masukkan ini. Jadi kita save dulu. Setelah itu kita coba lihat preview tampilannya di bagian kanan sini. Kita refresh saja. Tidak ada tampilannya, masih kosong. Sekarang kita akan coba memasukkan title. Title ini adalah bagian judul. Kita masukkan di sini misalnya adalah data siswa seperti ini misalnya. Kemudian kita simpan kembali, Ctrl S, kemudian kita refresh. Oke, data siswa ini sekarang sudah muncul di bagian atas ini. Sudah muncul ya, alhamdulillah sudah muncul di situ. Sekarang untuk menampilkan konten yang ada di dalam sini browser kita, itu kita wajib memasukkannya di dalam text body ini, seperti di pelajaran saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masukkan di dalam body ini. Kita akan memasukkan judulnya. Kita akan membuat heading di sini. Nah, ini membuat heading list kedua kita. Sekarang kita akan membuat heading. Nah, untuk heading itu teksnya adalah seperti ini, heading. Nah, heading itu ada beberapa macam. Nah, di sini ada 6. Itu bisa dicoba saja. Yang paling besar itu adalah menggunakan H1 ini. Ini adalah level dari tulisan. Itu biasanya sering digunakan untuk judul atau mungkin sub judul. Saya gunakan heading ini. Nah, terus kemudian kita coba masukkan di dalamnya adalah data siswa seperti ini. Nah, terus kemudian coba kita simpan. Ini masih ada biru lagi di sini, berarti belum kita simpan untuk yang codingan terbaru kita. Kita simpan lagi, kemudian kita coba lihat previewnya di bagian kanan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nanti itu kalian ingin mengubah menjadi heading 2, 3 dan seterusnya, silahkan
dicoba-coba saja ya. Nah, contoh di sini saya akan coba gunakan heading 2. Oke, seperti itu. Oh ya, untuk penggunaan di aplikasinya, kalau kalian ingin bekerja secara sekaligus seperti ini, kalian ingin mengganti di bagian ini dan juga di bagian ini secara sekaligus, kalian bisa tekan kursor yang di sini, terus kemudian tekan kursornya di sini, kemudian klik tombol kontrol seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung bekerja di dua teks itu. Nah, kita coba H3 aja lah, kita coba biar kalian tahu levelnya H3 seperti apa. Oh, seperti ini. Oke, seperti itu, tapi saya akan ganti dengan kembalikan H1. Kalau sudah, nah sekarang coba kita akan membuat membuat paragraf. Nah, sekarang coba saya akan membuat paragraf di bawah teks H1 ini. Nah, kalau kita membuatnya di dalam H1 sini, kita membuat tag P, secara otomatis nanti yang terjadi adalah efek dari H1 ini kan level nih, level dari tulisan. Nanti takutnya nanti paragrafnya itu akan menjadi huruf besar. Kalau kita tambahin saja di sini B seperti ini, secara otomatis B-nya nanti akan juga ikut besar dengan level H1. Oke, sekarang kita taruh dia di bawah ini, di bawah ini. Jangan lupa selalu di save. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat paragraf. Paragraf itu teksnya adalah P, tagnya nih, tag P itu adalah paragraf. Jadi kita enter saja, kita ambil. Jadi dia akan membuatkan tag pembuka dan tag penutup secara sekaligus seperti ini. Kita tinggal memasukkan isi atau konten yang berada di dalam tag P ini apa. Nah, misalnya saya contoh seperti ini saja, lorem seperti ini, teksnya saya maksudnya biar kita bisa cepat untuk mengisikan teksnya. Ini tampilannya saya ubah dulu menjadi toggle software biar nanti kalian bisa mudah melihatnya, tidak ke samping. Ini saya tutup dulu seperti ini ya, biar agak lebaran sedikit. Kalau memang nanti mau mengeluarkan kembali melihat file-filenya, kalian bisa arahkan kursornya ke bagian kiri seperti ini. Nah, seperti ini untuk membuka dan menutup seperti ini. Saya coba untuk teks yang berikutnya adalah sampai sini saja, tidak terlalu banyak seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan paragraf. Bagaimana jika paragrafnya ada 2? Nah, sekarang saya akan membuat paragraf baru. Saya turunkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya copy paste saja yang ini ya. Jadi itu nanti akan ada dua paragraf. Nah, seperti ini ada 2 paragraf seperti itu. Nanti silahkan teksnya kalau memang mau disesuaikan teksnya ya silahkan. Ini sebagai contoh saja seperti itu. Oh ya, sekarang ini saya kasih komentar dulu di bagian ini. Ini adalah untuk komentar itu biar nanti tidak dieksekusi. Kalau kita menuliskan seperti ini, membuat paragraf. Nah, kalau kita tulis di seperti ini, nanti akan dieksekusi nih membuat paragraf seperti ini. Nah, sekarang ini biar tidak dieksekusi, kita kasih komentar, yaitu dengan cara kontrol garis miring seperti ini. Kalau sudah, coba kayak refresh. Nah, jadi komentar ini bertujuan untuk sebagai pengingat saja ya, takutnya nanti kalau kodenya sudah banyak itu kan kita akan menjadi lebih bingung. Nah, jadi sekedar di komentar saja biar nanti kalian juga paham dengan materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang sini misalnya membuat heading. Oke. Nah, terus kemudian kita paragraf sudah. Nah, kemudian kita akan membuat list di sini. Oke, membuat list. Sekarang kita akan buat list di bawahnya paragraf saja ya. Nah, kita akan membuat list di bawah paragraf. Jangan lupa diberikan komentar kembali seperti ini biar nanti kalian mudah mengingatnya. Membuat list. Oke, untuk membuat list menggunakan teks OL seperti ini, di dalamnya ada li.
Terus kemudian kita isikan adalah misalnya ini adalah makanan. Atau mungkin nanti ini laki-laki aja karena judulnya tadi data siswa. Ya, kita sesuaikan saja laki-laki seperti ini. Terus kemudian yang kedua adalah misalnya perempuan seperti itu. Kalau kita save kemudian kita refresh, coba lihat. Nah, listnya seperti ini. Ini listnya seperti ini. Nah, kalau defaultnya menggunakan OL itu nanti listnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita misalnya menggunakan LI seperti ini nih. Oke, kita gunakan LI, saya ganti dulu yang bagian ini OL-nya. Kita menggunakan LI seperti ini. Nanti defaultnya adalah yang menggunakan bukan LI, maaf, tapi UL seperti ini. Nah, seperti ini defaultnya menggunakan balet-balet seperti ini nih, tanda hitam seperti ini. Nah, kalau misalnya kita nanti menggunakan OL itu kita bisa atur. Contoh nih, saya kembalikan lagi menggunakan OL. Nah, untuk OL ini adalah list yang berurutan atau yang A, B, C, D, 1, 2, 3 dan seterusnya yang sifatnya berurutan. Tapi kalau menggunakan UL tadi, UL yang tadi itu adalah sifatnya list yang tidak berurutan. Nah, seperti contohnya seperti ini, menggunakan titik ini kan tidak berurutan. Sekarang kita ganti ke OL, saya refresh kembali. Nah, ini adalah bagian list yang berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi di sini, oh ini bukan perempuan, ini harusnya perempuan nih ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi, secara otomatis dia akan mengurutkan kembali. Contoh misalnya seperti ini, saya copy paste saja, saya refresh. Nah, ini dia akan menambahkan kembali. Oke, seperti itu ya. Saya hapus kembali. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pengennya berurutan itu adalah A, B, C dan seterusnya. Kita tambahkan saja di dalam tag ini, kita bisa tambahkan yang namanya atribut. Atributnya apa? Atributnya tipe. Jadi tipenya akan kita ganti. Nah, nih tipe kita ganti dengan atributnya nih, kita bisa pilih nomor 1, 1, 2, 3 dan seterusnya, A kecil, A, B kecil dan seterusnya, atau A besar, B besar dan seterusnya, atau menggunakan angka Romawi seperti ini. Nah, sebagai contoh kita coba untuk yang A besar seperti ini. Jangan lupa di save. Ctrl S. Nah, nanti akan berurutannya berubah menjadi A, B dan seterusnya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya di dalam laki-laki ini ada list lagi seperti itu. Nah, sekarang kita bisa masukkan dalam laki-laki ini, misalnya kan nih, dalam laki-laki kita masukkan di dalam laki-laki kan. Nah, kita masukkan di sini nih, di setelah ini, terus kemudian kita turunkan saja seperti ini. Di dalamnya kita akan masukkan yang namanya, misalnya kita pengen listnya yang tidak berurutan, kita pakai UL seperti ini. Dalamnya ada LI seperti ini. Misalnya laki-laki ini siapa nih? Adi. Kemudian ada siapa lagi? Nah, Adi aja lagi. Nah, seperti ini misalnya. Atau saya ganti aja lah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi di dalam LI, berurutan yang LI ini ada list lagi, tapi listnya UL kan tadi untuk list yang tidak berurutan. Nah, di dalamnya ada list kembali. Jadi ini namanya adalah list bertingkat. Nah, misalnya kayak gini nih. Jadi di dalam A itu ada anaknya lagi nih, Adi, Acong, Beni. Nah, ini adalah list. Nah, misalnya kita pengen ini menggunakan list yang bertingkat, itu juga bisa nih, kita gunakan OL berarti di sininya. Gunakan OL seperti ini. Nah, berarti nanti di sini akan menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, defaultnya OL itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita mau ganti menjadi A, B, C dan seterusnya, itu silahkan gunakan atribut tipe
sama dengan A. Jadi dia listnya menggunakan tipe A secara berurutan kalau menggunakan OL. Ya mungkin seperti itu saja untuk listnya. Ini tadi membuat list bertingkat, berarti bertingkat. Jadi di dalam list itu ada list. Jadi ini kan list nih, listnya A, B. Dalam listnya itu ada list kembali seperti itu. Ini adalah list bertingkat namanya. Nanti kalau misalnya ada lagi list di dalam ADI ini, nah kita bisa tambahin lagi di dalam sini, tambahkan lagi. Silahkan struktur dasarnya tadi seperti itu, menggunakan OL atau UL. Nah di dalamnya ada tag LI ditutup dengan LI seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah terus kemudian kita membuat tabel. Nah membuat tabel. Untuk membuat tabel kita taruh lagi di bawahnya ya seperti ini. Saya beri komentar membuat tabel seperti ini. Nah sekarang untuk struktur dasarnya membuat tabel adalah menggunakan tag tabel seperti ini. Nah sekarang dalam tag tabel ini kita harus memberikan TR untuk row-nya. Nah untuk kolom-kolom di dalam itu gunakan TD seperti ini. Nah misalnya saya masukkan nomor, kemudian nama misalnya, kemudian kelas misal. Kalau kita refresh, kita save jangan lupa, kemudian di refresh, di sini sudah ada tabel, tapi tabelnya masih belum ada border atau garisnya. Nah sekarang kita tambahkan atribut pada tabel ini, kita tambahkan yang namanya border. Nah jadi secara tidak langsung kita belajar bahasa Inggris. Nah kita kasih bordernya 1 nih ukurannya, jadi bordernya atau garisnya ada. Nah ini sudah ada nih, jadi 1 row karena kita menggunakan TR. Ini adalah 1 row. Nah sekarang kalau misalnya kita tidak menambahkan lagi row berikutnya, misalnya saya copy nih yang bagian ini, seperti ini juga bisa nih. Nah jadi ada 2, tapi kan kita nggak pengen seperti itu, ini harusnya kita hapus. Oke kita hapus saja, saya kontrol lagi di kelas, kemudian dihapus seperti ini. Oke seperti itu. Nah ada tapi kosong di bagian row kedua. Terus kemudian tabelnya biar agak lebar kita kasih width. Nah width ini adalah mengatur lebar dari tabel, kita kasih 100% biar nanti bisa full ke sampai samping sini 100%. Jangan lupa di save kembali, kemudian coba kita lihat hasilnya. Nah seperti ini. Coba kita isikan saja nomor misalnya 1, terus kemudian namanya adalah Adiansah seperti ini, terus kemudian kelasnya misalnya seperti ini. Nah, kita save kembali kemudian di refresh. Nah ini sudah ada nih 1, namanya ada, kelasnya ada. Terus kemudian coba kita tambahkan lagi berikutnya, saya copy saja row yang di nama ini, kemudian saya paste di sini, kemudian kita ubah kembali nomornya menjadi nomor 2. Nah misalnya saya ganti di sini namanya adalah Saiful. Oke kemudian saya refresh kembali. Nah itu sudah ada 2. Oke seperti itu ya untuk membuat tabel. Nah mungkin seperti itu caranya untuk membuat tabel. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Nah untuk tabel di sini untuk judulnya kita bisa ubah TD-nya. Nah kita jelaskan sedikit dulu nih. TD ini bagian kolom yang ada di sini nih. Nah ini kolom atau sel seperti ini. Terus kemudian kalau TR tuh yang bagian 1 row-nya ini TR. Nah 1 row-nya ini 1 garis ini seperti ini, 1 garis ini.
nomor nama kelas. Nah, itu satu TR atau satu row. Kemudian TR yang berikutnya berarti ini satu row lagi yang di bawahnya, ada lagi TR di bawahnya sini berarti row berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk TD, untuk judul biasanya bisa diubah dengan menggunakan TH. Jadi secara otomatis judulnya akan dicetak tebal dan juga rata tengah. Nah, misalnya bagian judul ini nih, nomor nama kelas. Nah, ini nomor nama kelas. Nah, ini kita ubah nih TD ini kan, kita ubah menjadi TH seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Nah, dia akan nomor nama dan kelasnya akan dicetak menjadi tebal dan rata tengah seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan menyisipkan gambar, audio, dan video. Seperti itu untuk di pertemuan berikutnya. Jika ada yang kurang paham silahkan komentar saja pada video saya atau mungkin di aplikasi pembelajaran kita yaitu Edmodo. Silahkan di komentar saja bagi yang merasa kesulitan atau ada kendala. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.